perkenalkan, nama saya Melinda Sri Wahyuni, NIM 18003019 dari kelas F, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan video mengenai pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus, salah satunya untuk anak tunanetra. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam, Bu. Jihan, hari ini apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Jihan. Ayo Jihan, tangannya mana? Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah Jihan masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih, Bu. Kalau Jihan masih ingat, apa pembelajaran kita minggu kemarin, Jihan? Mengenai kegemaran dalam diri sendiri. Ya, benar. Pembelajaran kita minggu kemarin membahas mengenai kegemaran yang ada dalam diri kita sendiri. Contohnya itu kegemaran Jihan yang suka membaca. Nah, karena Jihan masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin, kita masuk ya ke pembelajaran hari ini mengenai hak dan kewajiban. Salah satunya hak dan kewajiban di dalam rumah. Hak dan kewajiban itu memiliki arti tersendiri. Hak adalah sesuatu hal yang mutlak yang ada dalam diri kita sendiri sejak lahir tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Sedangkan kewajibannya itu sesuatu hal yang mana dapat kita pertanggungjawabkan. Sampai di sini Jihan mengerti apa yang Ibu jelaskan mengenai pembelajaran kita hari ini? Nah, Jihan, sekarang Ibu memiliki sebuah teks bacaan mengenai hak dan kewajiban. Sini tangan Jihan. Sini. Nah, sekarang coba Jihan bacakan isi di dalam teks bacaan ini. Hak dan kewajiban. Ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak dari lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Ya, yang di bawahnya Jihan lanjutannya. Kewajiban adalah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Di dalam teks bacaan ini membahas mengenai hak dan kewajiban yang mana telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang hak dan kewajiban itu adalah sesuatu hal yang selalu beriringan. Nah, di dalam teks bacaan ini membahas mengenai hak dan kewajiban kita. Nah, hak dan kewajiban ini selalu berjalan beriringan ya Jihan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Jihan, di dalam teks bacaan ini membahas mengenai apa saja Jihan? Mengenai hak dan kewajiban. Ya, benar. Di dalam teks ini membahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, sekarang Jihan sudah tahu kan apa itu hak dan kewajiban di rumah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Jihan. Coba Jihan ceritakan hak dan kewajiban yang Jihan lakukan di rumah. Hak di rumah adalah bermain. Lalu apa lagi Jihan? Tahu jajan. Lalu? Kalau kewajiban Jihan di rumah apa saja? Membantu orang tua. Lalu apa Jihan lagi? Sekolah, ngaji, sholat. Sudah Jihan, itu saja hak dan kewajiban Jihan di rumah? Ya, benar apa yang Jihan jelaskan. Hak dan kewajiban yang di rumah itu yang telah Jihan ceritakan tadi. Nah, sampai di sini Jihan sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban di rumah. Sudah.
Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan genap yaitu bilangan yang mana habis dibagi dua. Bilangan genap itu terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, yang mana kelipatannya 2 ya Jihan. Sedangkan bilangan ganjil itu yaitu bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Contohnya itu angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9, angka 11, angka 13 dan 13, 15, 17, 19 dan selanjutnya. Nah, Jihan, sekarang Ibu memiliki sebuah tabel mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Sini tangan Jihan. Nah, ini adalah sebuah tabel mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Sekarang coba Jihan kelompokkan yang mana bilangan genap dan bilangan ganjil sesuai dengan Ibu jelaskan tadi. Yang Jihan tahu saja yang mana bilangan genap dan bilangan ganjil. Yang ini bilangan genap. Iya, ini bilangan genap, bagus. Selanjutnya apa lagi Jihan? Dan ini bilangan ganjil. Ya. Sampai di sini Jihan mengerti yang mana bilangan genap dan bilangan ganjil? Sudah. Nah, sekarang coba Jihan sebutkan kembali yang mana bilangan genap dan bilangan ganjil sesuai yang Ibu jelaskan tadi atau yang Jihan ketahui saja. Bilangan genap adalah 2, Iya. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kalau bilangan ganjil berapa saja Jihan? 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Di dalam bilangan ganjil tadi Jihan menyebutkan angka 4. Angka 4 itu termasuk ke dalam bilangan genap ya Jihan, bukan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu yaitu jadinya angka 5 ya Jihan. Sampai di sini apakah Jihan mengerti mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil yang telah Ibu jelaskan? Kurang mengerti, Bu. Baiklah, Ibu akan coba menjelaskan kembali. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contoh bilangan genap itu yaitu angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 10. Angka 12, 14, 16, 18, dan 20. Sedangkan bilangan ganjil yaitu bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Contohnya yaitu angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9, angka 11, angka 13, angka 15, angka 17, angka 19. Nah, di dalam pembelajaran matematika ini, bilangan ganjil dan bilangan genap ini sangat berfungsi penting. Yang mana kedua bilangan ini selalu beriringan dalam pembelajaran matematika. Sampai di sini, apakah Jihan sudah mengerti mengenai yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Jihan sebutkan kembali mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil yang telah Ibu jelaskan sebentar ini. Jangan sampai salah lagi ya Jihan. 1, bilangan genap. Bilangan genap, angka berapa saja Jihan? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, ya, 14, ya. 16, 18, Satu lagi Jihan. 20. Sedangkan bilangan ganjil Jihan? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Ya, 15, 15. 17, 19. Nah,
sampai di sini Jihan sudah mengertikan mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil yang telah Ibu jelaskan tadi. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang ya Jihan. Yang mana di dalam melakukan gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang ini, kita juga bisa mengucapkan bilangan genap dan bilangan ganjil sambil melakukan gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang ini. Sekarang mari kita coba mempraktekkan gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang ini bersama-sama ya Jihan. Sini Ibu bantu Jihan untuk berdiri. Nah, di sini Jihan. Sini. Nah, sambil kita mempraktekkan gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang, kita juga mengucapkan bilangan genap dan bilangan ganjil ya Jihan. Gerakan pohon bambu yaitu kayak gini, Jihan mengerti kayak gini dan kayak gini. Apakah Jihan mengerti? Sudah, Bu. Sekarang coba Jihan praktekkan gerakan pohon bambu kayak gini dan kayak gini ya Jihan. Sedangkan gerakan burung terbang kayak gini ya Jihan. Tangannya kita kipas-kipas kayak burung terbang Jihan. Kayak gini ya Jihan. Sampai di sini Jihan mengerti mengenai gerakan pohon bambu dan gerakan burung terbang. Sudah, Bu. Kan kita akan melakukan gerakan pohon bambu. Nah, di gerakan pohon bambu ini kita akan mengucapkan bilangan ganjil. Ayo Jihan, kita bersama Jihan dan Ibu menyebutkan bilangan ganjil sesuai dengan gerakan pohon bambu ini. Itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, selanjutnya yaitu gerakan burung terbang yang mana telah Ibu jelaskan tadi, yaitu dengan gerakan tangan. Dengan gerakan tangan yang Ibu apakan ke Jihan tadi. Di dalam gerakan burung terbang ini kita menggunakan bilangan genap. Nah, ayo Jihan. Kita mulai. 2, 4, 6, 8, 10. Sampai di sini Jihan mengerti? Sudah, Bu. Nah, pembelajaran kita mengenai gerak hewan dan gerak tumbuhan tadi, apakah ada yang ingin Jihan tanyakan kepada Ibu mengenai pembelajaran kita mengenai gerak tumbuhan dan gerak hewan tadi? Tidak, Bu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bersama-sama ya Jihan, pembelajaran kita hari ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan rumah, serta bilangan genap dan bilangan ganjil yang ada di lingkungan rumah kita. Dan juga menjelaskan mengenai gerakan mengenai tumbuhan dan hewan. Nah, di sini di pembelajaran matematika ini kita sangat membutuhkan bilangan genap dan bilangan ganjil untuk memulai suatu pembelajaran. Maka dari itu, sampai di sini pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Nah, maka dari itu, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya Jihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini dulu ya video saya mengenai praktek pembelajaran matematika untuk anak tunanetra. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.